pejabat-pejabat yang garang hari ini, ahli-ahli ekonomi yang mendukung tentang revisi kanun ini, yang hari ini gagah luar biasa, dengan baju yang rapi, dengan dasi yang di leher, tergantung setiap hari, dengan sepatu yang berkilat, tapi nanti pada hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Video ini saya buat dan saya tujukan kepada pemerintahan Aceh. Dalam hal ini kepada Bapak PJ Gubernur Aceh dan juga kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan lewat video ini menjadi masukan, menjadi bahan pertimbangan kepada Bapak yang sedang menjabat sebagai badan legislatif dan eksekutif yang ada di Aceh pada saat ini. Yang saya sampaikan ini adalah berkenaan dengan rencana pemerintahan Aceh untuk melakukan revisi kanun LKS, Lembaga Keuangan Syariah. Itu supaya peninjauan kembali terhadap revisi kanun berkenaan dengan lembaga keuangan syariah itu supaya lebih berhati-hati. Kenapa saya bilang lebih berhati-hati? Artinya begini, yang selama ini ada sedikit pembatasan tentang bank konvensional. Artinya pembatasan itu melakukan pembatasan terhadap proses hadirnya riba lebih banyak dalam kehidupan ekonomi Indonesia atau ekonomi masyarakat Aceh. Saya dalam hal ini sepakat dengan beberapa orang akademisi yang telah banyak berbicara tentang merasa keberatan adanya revisi kanun lembaga keuangan syariah. Dan juga ada, saya baca, seorang pengusaha kopi yang juga tidak merasa terganggu dengan proses hadirnya keuangan syariah yang ada di Aceh. Demikian juga dengan saran dari partai politik. Anggota partai politik juga pernah menyarankan untuk tidak sependapat adanya revisi kanun berkenaan dengan kanun syariah. Jadi kalau hari ini saya lihat persoalannya adalah ini kendala teknis. Jadi kendala teknis tentunya ini bisa diperbaiki. Cuman persoalan keterlambatan transfer atau terganggu proses transfer. Sebenarnya kalau kendala teknis itu bukan hanya bank syariah. Bisa jadi bank konvensional juga sewaktu-waktu akan terjadi hal yang sama. Ya, dengan kata lain, saya memberikan sebuah perumpamaan. Jadi kalau nyamuk masuk ke dalam kelambu, itu bukan kelambunya yang dibakar, tapi diperbaiki. Atau kita usahakan nyamuknya yang kita hilangkan. Atau ada kelambu yang koyak, itu dijahit. Jadi bukan kelambunya yang dibakar. Jadi bukan lembaga keuangan syariahnya yang disalahkan, tapi teknisnya yang perlu diperbaiki supaya kita bisa mendapatkan kesempurnaan proses pelayanan bank syariah untuk masa-masa yang akan datang. Sebab kadang-kadang proses transaksi keuangan di bank syariah sampai hari ini belum terjamin 100% itu sesuai dengan syariat. Yang tentunya ini memerlukan satu proses untuk masa yang akan datang agar bisa mendapatkan kesempurnaan proses pelayanan sesuai yang betul-betul sesuai dengan syariat. Yang tidak lagi dibebani kehidupan masyarakat dengan kembali melakukan proses terhadap berlakunya bank konvensional. Tapi bank syariah inilah yang perlu disempurnakan pelayanannya yang pertama. Yang kedua, betul-betul pelayanan itu sesuai dengan syariat, artinya betul-betul bebas dengan riba. Karena kalau kita bicara riba, agama itu sangat jelas bahwa
tantangan orang yang beriman antara lain dihadapkan oleh Allah dengan larangan makan riba. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wadaru ma baqiya minar riba. Tinggalkan sisa-sisa riba in kuntum mu'minin, jika kamu orang mukmin. Jadi kan ini tantangan yang paling besar. Jadi orang yang beriman hari ini dihadapkan oleh Allah pada suatu persoalan yang menyangkut dengan riba. Kalau kamu pilih beriman kepada Allah, tinggalkan riba. Jangankan riba, sisa-sisa riba tinggalkan. Jadi kalau kita lihat asbabul nuzul ayat ini malah lebih menarik. Kalau paman Nabi pulang dari Makkah mengutip sisa-sisa riba, ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilih beriman kepada Allah atau tinggalkan sisa-sisa riba yang pernah terjalin sebuah proses dulu pada saat beliau belum pindah dari Makkah ke Madinah. Dan Allah sudah mengatakan juga dalam surah Al-Baqarah bahwa Allah akan menghancurkan riba, Allah akan memakmurkan sedekah. Dan orang-orang yang terlibat riba hari ini nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah, yatahabbatuhu syaitan, sebagaimana orang yang kemasukan syaitan. Yang tentunya kita tidak ingin pejabat-pejabat yang garang hari ini, ahli-ahli ekonomi yang mendukung tentang revisi kanun ini, yang hari ini gagah luar biasa, dengan baju yang rapi, dengan dasi yang di leher tergantung setiap hari, dengan sepatu yang berkilat. Tapi nanti pada hari kiamat begitu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sempoyongan karena kemasukan syaitan. Dan hal ini juga perlu didukung oleh semua pihak, terutama kepada para akademisi, para intelektual, kemudian para pengusaha, memberikan dukungan supaya ini tidak direvisi kanun ini, tapi perlu ada perbaikan. Tidak merevisi kanun bank konvensional, tapi adanya perbaikan terhadap LKS supaya lembaga keuangan syariah di Aceh itu betul-betul bisa disempurnakan dan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh seluruh masyarakat yang ada di Aceh khususnya, dan juga bisa dirasakan manfaat oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Semoga ada manfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.